selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya semuanya dalam kondisi yang sehat. Kita akan siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, pujian kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sungguh karena kasih setiamu di dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dengan kondisi yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, mengangkat hati kami, suara kami, memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyian syukur kita yang mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala kasih-Nya, berkat-Nya dalam hidup kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, hatiku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan,
kebesaran-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Oh, mengatasi langit, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pujian syukur naikkan padamu. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu, atasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi. Jemaat Tuhan, mari kita bersukacita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih
Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, setiap rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dalam hidup kita, kita akan mengalami pembebasan. Kita dikuatkan, kita dibangkitkan. Firman Tuhan berkuasa menolong hidup kita. Mari kita mau percaya, kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepada Dia, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari percaya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau memulihkan kami. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami, persekutuan kami, segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar juga boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, judul khotbah yang saya bawakan hari ini adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Matius pasal 17 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat urutan ceritanya, Yesus baru saja bersama dengan 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke gunung yang diperkirakan adalah Gunung Hermon, dan di sana Yesus Kristus mengalami apa yang disebut transfigurasi. Yesus Kristus mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan murid-murid juga menyaksikan bagaimana gurunya berjumpa dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Lalu mereka turun gunung. Waktu mereka turun gunung, orang-orang datang kepada Dia, yaitu orang yang punya anak yang sakit ayan. Sebenarnya 9 murid Yesus yang lain sudah mendoakan anak ini, tetapi setannya tidak keluar atau tidak tersembuhkan. Sehingga mereka datang kepada Kristus dan minta supaya Kristus layani. Singkat cerita, Kristus mendoakan anak ini dan anak ini sembuh seketika. Setelah semuanya pulang, 9 murid ini datang kepada Yesus Kristus dan menanyakan, "Kenapa kok kami tidak bisa mengusir setan itu?" Dan Yesus mengatakan, "Karena kamu kurang percaya." Lalu Yesus mengatakan, sebenarnya kalau kamu punya iman sebesar
biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tentu yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah Gunung Hermon. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah. Wah, sesuatu yang luar biasa. Dan dalam kurung disebutkan di sana, ditutup dengan kalimat, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang kita dapatkan dari teks ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Pertama-tama kita harus mengerti dulu bahwa Yesus bukan hendak mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, juga kita di zaman sekarang, tentang satu iman yang memindahkan gunung dalam arti yang sebenarnya. Ini artinya kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Misalnya murid-murid berdoa supaya satu gunung itu dipindahkan ke tempat yang lain. Bukan seperti itu. Kalau dalam zaman sekarang atau konteks sekarang, misalnya ada gunung Merapi di Jawa Tengah yang masih aktif dan sering juga meletus. Daripada banyak korban, orang Kristen doa yuk supaya gunungnya pindah ke kutub utara supaya nggak makan korban nanti. Bukan seperti itu. Ini yang disebut dengan satu gaya bahasa yang bisa dipahami secara kiasan, bukan harafiah. Kalau kita membaca keempat kitab Injil, kita juga akan menemukan banyak contoh kasus yang serupa, di mana Yesus Kristus menggunakan ungkapan-ungkapan gaya bahasa tertentu untuk mempertajam atau memperjelas pesannya. Contoh ketika Yesus Kristus mengajarkan orang-orang yang mau mengikut dia harus memikul salib. Tentu yang dimaksud memikul salib di situ tidak bisa dipahami secara harfiah, di mana kita kemana-mana pergi bawa kayu salib. Bukan begitu. Atau Yesus juga mengatakan, pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Berarti orang Kristen kemana-mana harus pikul kuk. Kuk itu sejenis kayu yang ditaruh pada lembu untuk membajak sawah. Bukan seperti itu. Ketika Yesus berkata supaya kita hati-hati dengan nabi palsu, karena orang-orang seperti itu adalah digambarkan seperti serigala berbulu domba, itu bukan berarti ada benar-benar serigala bulunya domba, bukan. Itu kan hanya kiasan. Contoh lain ketika Yesus mengatakan kalau kita jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Waduh, kalau begitu orang Kristen gak boleh bikin tabungan. Orang Kristen gak boleh ikut program asuransi. Bukan seperti itu. Itu contoh-contoh dari sekian banyak contoh. Kalau kita membaca Alkitab, kita mau tidak mau harus melakukan sedikit fungsi atau tanggung jawab penafsir. Walaupun yang paling basic. Sebenarnya waktu kita membaca berbagai terjemahan, versi terjemahan itu sudah menafsir juga. Dari sisi penerjemah itu sudah menafsir. Jadi kita sangat tertolong sekali. Tapi ada juga orang yang saya kenal, misalnya dia anti menafsir. Katanya menafsir itu adalah perbuatan manusiawi. Itu pikiran daging, pikiran manusia. Loh, kalau begitu bagaimana kita memahami ayat-ayat tersebut? Apakah kita kemana-mana harus membawa salib, memikul salib? Apakah kita nggak boleh benar-benar menyimpan uang di dunia ini? Apakah berarti kalau Yesus berkata barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya dan saudara laki-laki atau saudara perempuan, dia tidak layak bagiku. Berarti kita harus benci orang tua kita, benci saudara-saudara kita. Tentu kita nggak boleh memahami firman Tuhan seperti itu. Dari sisi manfaat saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seandainya Yesus memang betul-betul menyuruh kita punya iman yang bisa memindahkan gunung dalam arti yang sebenarnya, manfaatnya apa? Apa manfaatnya kita memindahkan gunung secara fisik? Dan itu juga nggak sederhana.
Memindahkan rumah aja repot. Di kampung saya dulu di Jawa itu, kalau rumah pindah bisa digotong. Itu juga sudah repot, gotongnya itu puluhan orang. Barang-barang harus dirampingkan dulu. Gimana kalau memindahkan gunung? Itu di sana itu kan bicara banyak hal, penduduknya, iklim atau suhunya, mata airnya, binatang yang tinggal di sana, dan masih banyak yang lainnya yang tidak semudah itu kalau dipindahkan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang memiliki iman yang dapat memindahkan gunung? Sebenarnya artinya sudah tertera di dalam ayat 20, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ayat 20 tersebut dikatakan di sana, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Lalu kalimat berikutnya berbunyi, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi artinya sudah jelas. Artinya sebenarnya iman yang dapat memindahkan gunung itu adalah iman yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bagi manusia itu mustahil. Tetapi kalau kita punya iman, punya kepercayaan kepada Allah yang kuat, tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu yang Kristus mau ajarkan. Sebenarnya orang Yahudi sudah familiar, sudah terbiasa mendengar kalimat atau kata-kata seperti ini tentang memindahkan gunung-gunung. Bagi mereka itu artinya kurang lebih adalah memindahkan atau menghancurkan masalah-masalah. Iman yang mampu memindahkan gunung artinya iman yang mampu mengatasi segala masalah. Orang yang punya iman yang dapat memindahkan gunung adalah orang yang mampu mengatasi segala masalah di dalam hidup ini, yang merintangi jalannya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang punya iman yang dapat memindahkan gunung. Itu bukan berarti bahwa kita hanya mengalami hal-hal yang luar biasa melalui iman kita. Misalnya kita sakit langsung disembuhkan karena kita punya iman yang dapat memindahkan gunung. Bahkan orang yang kita doakan yang mati bisa dibangkitkan. Toko kita sepi, kita berdoa jadi rame. Kita punya masalah keuangan, utang piutang bisa dilunasi secara supranatural, secara ajaib. Orang yang kita cintai meninggalkan kita bisa kembali tiba-tiba. Dan banyak hal yang lain yang secara ajaib terjadi karena doa-doa yang penuh iman. Saya meyakini itu bisa terjadi. Dalam perjalanan kita bersama dengan Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi iman yang dapat memindahkan gunung bukan saja iman yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Allah dalam bentuk perbuatan-perbuatan spektakuler, hal-hal yang ajaib seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga sebaliknya. Artinya ketika kita pada titik tertentu mengalami hal-hal yang sebaliknya, sakit tetap sakit, orang yang kita cintai mengkhianati atau meninggalkan kita dan didoakan tetap tidak kembali. Bahkan kita yang mengalami kesulitan keuangan sudah berdoa dan tetap mengalami masa-masa krisis bertahun-tahun. Orang yang memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, yang mampu mengatasi situasi seperti itu, bukan berarti bahwa orang tersebut dia serta-merta tidak mengalami semua hal tersebut, tetapi sekalipun dia mengalami hal-hal itu, dia mampu bertahan, dia mampu mengatasi, dia mampu menanggungnya dengan kekuatan kuasa Tuhan.
Dia tidak menyangkal, dia tidak meninggalkan Tuhannya, dia tidak kecewa, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terhormat tatkala ia terpuruk baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Contoh misalnya Paulus ketika ia mengatasi masalah sulit dalam hidupnya. Dia sakit, dia mengalami duri dalam daging, dia sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Dia tidak kecewa, dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak berhenti melayani Tuhan, dia nggak kepahitan, dia tetap aktif melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bahkan dia berkata, aku mengucap syukur dalam segala kelemahanku, kuasanya semakin nyata. Siapa lagi? Ayub. Ayub tetap kehilangan seluruh hartanya, kehilangan 10 anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan kesehatannya. Tetapi Ayub mampu mengatasinya. Terbukti dari mana? Ayub tidak menyangkali Tuhan. Alkitab mencatat bahkan dalam situasi seperti itu dia tidak berdosa kepada Tuhan melalui mulutnya. Ayub bisa bertahan sampai akhir. Itulah yang juga bisa disebut orang yang punya iman yang dapat memindahkan gunung. Jadi iman yang dapat memindahkan gunung bukan semata-mata iman yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, mengalami hal-hal yang luar biasa menurut ukuran dunia ini, mengalami berkat-berkat yang spektakuler. Tetapi sebaliknya, tatkala ia mengalami situasi krisis, situasi sulit, pada titik terendah dalam hidupnya pun dia bisa mengatasinya. Terkadang memang dalam hidup ini orang mampu mengatasi kelimpahan tapi tidak mampu mengatasi kesulitan. Dalam kelimpahan dia bersyukur, dia dekat sama Tuhan, dia makin intim sama Tuhan. Tapi ketika dalam masa sulit dia terpuruk, rohaninya jeblok, dia menyangkal Tuhan, dia berbuat dosa, melakukan tindakan-tindakan tidak terhormat. Sebaliknya ada orang yang mampu mengatasi titik terendah dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, keuangan yang sulit, kesehatannya yang terpuruk, kondisi keluarganya yang sulit. Dia bisa bertahan. Dia tidak terpuruk rohaninya. Tapi waktu dia mengalami kelimpahan, dia banyak berkat materi, semua serba enak, dia tidak mampu. Dia lupa diri, dia terhilang. Saudaraku sekalian, mari kita miliki iman seperti yang Kristus ajarkan, iman yang dapat memindahkan gunung. Minggu depan kita akan belajar bagaimana meningkatkan iman kita sedemikian rupa, memelihara iman kita sedemikian rupa hingga kita bisa memiliki iman yang memadai. Iman seperti yang Kristus ajarkan, iman yang dapat memindahkan gunung. Dan bagaimana peran doa dan puasa di dalam upaya kita melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini juga boleh menguatkan, menghibur kami. Dan dalam perjalanan waktu kami mengiring Tuhan, kami boleh belajar memiliki iman seperti ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh mengakhiri ibadah ini, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang dengan setia boleh melayani pekerjaan Tuhan dan memberikan persembahan syukur mereka. Dan dengan setia mengiring Kristus dalam masa-masa sulit, Engkau memberkati, menguatkan, menopang hidup mereka.
Jadikan mereka berkat Bapa, biarlah mereka semua memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, dan dalam situasi apapun mereka tampil menjadi seorang pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaatnya dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.